Oke, semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tolong pimpin doa dulu ya. Iwan, Pak Ketua. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Oke, ada yang nggak masuk hari ini, mas-mas, mbak-mbak? Zahira sama Renata. Jadi hari ini kita akan belajar tentang literasi algoritma dan konten digital ya. Apa itu? Jadi sebelum itu saya mau tanya dulu, Mas Ridwan. Pertemuan terakhir kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin bahas apa, Mas? Bahasa asing. Oh, Mbak, ingat nggak kemarin apa bahasnya? Jenis apa? Bahasa asing. Bahasa natal. Jadi kemarin ada yang pertama ada bahasa natural, benar Mas Ali. Yang kedua ada dari huruf P, masih ingat? Apa? Pseudocode, pseudocode ya. Yang ketiga ada oval, flowchart ya, flowchart. Jadi ada tiga ya. Itu ada bahasa pemrograman ya, tapi teknik penyajian di algoritma. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang literasi algoritma dan konten digital. Sebelum itu, saya mau minta tolong kalian nyanyi dulu ya. Pernahkah kalian nonton filmnya Jumbo? Masa nggak pernah? Pernah muncul di TikTok atau Instagram? Mbak pernah lihat? Ada yang mungkin ngajak orang tuanya atau mbaknya atau masnya atau siapa yang nyanyi itu nonton film Jumbo di bioskop? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita nyanyi bersama dulu boleh? Tolong keluarkan suara mas-mas kalian gitu ya. Hidup. Sambil diamati ya, sambil diamati. Karena ini kita bahas informatika, tolong diamati ya. Nggak berarti nggak keluar suara masnya ya, oke lah. Mungkin kita nggak terlalu terbiasa dengan lagunya si satu apa dulu. Kalau menurut kalian nih dari sini ya, animasinya ini familiar nggak? Asing nggak buat kalian? ya enggak. Apakah yang animasi apa? Oke, Rocky ya. Kita punya saya memperlihatkan ke kalian ini adalah animasi lagi buatan Indonesia juga. Tadi itu adalah namanya Jumbo, buatan Indonesia, karya anak bangsa ya. Yang pertama ya, mungkin itu mendapatkan respon positif gitu ya, respon positif dari netizen gitu ya, dari yang penonton. Nah, ini ada yang kedua, karya anak muda juga untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Namanya adalah Merah Putih One for All. Pernah dengar? Ya. Yuk, ini ya. Pertama kalian coba kalian lihat. Karya. Di media sosial, kehadiran trailer film animasi bernama Merah Putih One for All. Film yang rencananya akan tayang 14 Agustus ini banyak mendapatkan respon dari netizen lantaran kualitasnya jauh dengan animasi-animasi buatan lokal Indonesia yang sudah jadi. Film animasi Merah Putih One for All menuai sorotan menjelang penayangannya pada 14 Agustus 2025. Sejak pertama kali diunggah, komentar-komentar netizen
netizen membanjiri sejumlah platform media sosial, mulai dari Instagram hingga X. Itu juga karya anak bangsa. Jadi ada 3 animasi produknya Indonesia yang mungkin jadikan sebuah film ya. Pertama tadi ada Jumbo, itu asli Indonesia. Yang kedua ada ini tadi Jatuhi One for All gitu ya. Terus yang ketiga ada Battle of Surabaya gitu ya. Itu udah lama sekali gitu ya. Nah, bisa kalian tahu letak perbedaannya? Yang pertama, kedua, sama ketiga. Animasinya. Berarti yang lain. Grafiknya, bener ya. Enggak kurang apa? Kalau gerakannya tadi kurang apa? Kurang halus, benar. Nah itu ya. Dari 3 ini semuanya memanfaatkan teknologi animasi 3D ya. Tapi ada satu film yang diduga ini Merah Putih One for All ini yang diduga memakai AI. AI tahu AI? Tahu. Artificial Intelligence. Jadi pakainya suaranya mungkin didubbing dengan komputer, mungkin juga animasinya juga terbimbing juga bedanya komputer. Jadi bukan pakai aplikasi khusus, tapi mereka pakainya AI. Padahal ini untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-20 yang mungkin beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Saya kasih contoh dulu salah satu ini gitu ya. Mungkin masih bingung dengan AI gitu ya. Jadi nanti ya, kita akan belajar tentang literasi algoritma yang mungkin nanti juga ada hubungannya dengan AI tadi gitu ya. Jadi nanti kita akan belajarnya ada 4 nih mengenai literasi algoritma, terus menjelaskan bagaimana algoritma mempengaruhi konten digital. Konten digital itu banyak ya, salah satunya adalah ya kayak tadi animasi, film gitu ya. Mungkin kalian bisa kalian rasakan gitu, termasuk diantaranya adalah Mas Banu pernah bisa mencontohkan konten digital, pernah buat apa atau pernah lihat apa gitu. Banyak loh di sosial media kalian. Contoh satu aja. Nggak ada, nggak tahu konten digital. Contohnya adalah video-video ini tadi Jumbo, film Merah Putih One for All itu semua adalah konten digital yang mungkin ada hubungannya dengan AI. Yang mungkin sebagian orang menganggap itu adalah AI, itu hasil AI gitu. Terus yang ketiga adalah mengidentifikasi dampak positif dari algoritma. Yang keempat adalah mengembangkan sikap kritis terhadap informasi digital. Nah, apa itu algoritma? Ada yang masih tentang algoritma? Langkah-langkah ya, jelas ya langkah-langkah ya. Mungkin algoritmanya kalau di tetap A, algoritmanya kalau di Instagram B gitu ya. Algoritmanya itu adalah langkah-langkah yang logis gitu. Misalnya kalian searching gitu ya, kalian searching di internet gitu ya. Terus kalian mungkin mau mencari apa dari kliennya. Enggak kalian tiba-tiba pernah buka Instagram? Di explore itu yang kelihatan apa? Yang muncul di explore itu apa? Lewati di mesin di explore atau di pencariannya Instagram. Yang muncul itu apa? Video yang berkaitan tentang apa? Pernah nggak kalian? Ini kan saya tak boleh ini yang saya cari kemarin beberapa hari yang lalu. Kok keluarnya sekarang? Ini di sini. Itu termasuk dari contoh
Yang kedua, isu-isu politik ya juga sering muncul nih. Sering saya search juga. Akhirnya ada muncul Mas Gibran juga ya. Pak Wakil Presiden juga muncul. Dan suka nyanyi juga gitu ya. Jadi juga muncul nih. Jadi apa yang kita searching sebelumnya itu bakal jadi tampilan awal dashboard kalian. Jadi hasilnya tidak yang YouTube-nya searchingnya aneh. Nanti kalau kata Ustazah bakal cari story-nya. Ini baru YouTube nih. Kemudian yang kedua ada Google. Nah, Google nih, tampilan Google-nya sudah kayak gini. Karena Pak Ustazah itu sering buka yang namanya WhatsApp. WhatsApp sering buka Canva juga, sering buka Google Drive, sering buka aplikasi Dakodik, kemudian ada seperti YouTube juga. Jadi aplikasi-aplikasi ini bakal muncul karena sering kita akses gitu ya, sering kita cari itu bakal muncul di dashboard awal kayak gitu ya. Jadi ya mungkin ada plus minusnya ketika sudah muncul kayak gini gitu ya. Mungkin plusnya kita nggak mungkin ngetik lagi, tinggal ngeklik gitu ya. Minusnya kalau kalian mencari sesuatu yang aneh gitu ya, kita bakal ketahuan sih. Hati-hati ya mas ya. Hati-hati loh. Itu Google. Terus yang kedua ada Instagram. Nah, ini feed-nya, ini source-nya Instagram Ustazah, ini feed-nya Ustazah. Sama ya, ini Ustazah mungkin di sini suka. Nah, ini juga keluar nih ke apa tadi? Animasinya ke konten digital. Konten digital ini untuk informasi yang tersedia dan bisa diakses ya secara digital ya. Jadi informasinya dalam bentuk teks, gambar, video, audio. Pernahkah kalian masuk ini semua? Jadi kayak gitu ya. Terus ada lagi tantangannya adalah box ya. Nah ini box nih. Mungkin kalian pertama-tama mencari informasi di internet gitu ya, atau di Instagram kalian terima aja nih. Ini sekolah kelas C. Karena itu adalah box ya. Sebenarnya juga benar. Gitu. Jangan sampai. Nah ini nih yang perlu kita apa namanya ya? Yang perlu kita gali bersama. Informasi itu kalau kalian dapat jangan mentah-mentah diterima gitu ya. Dicari dulu kebenarannya. Benar apa enggak nih? Terus apa hubungannya antara algoritma dan konten digital? Ya, hubungannya adalah kayak ada tiga hubungan nih. Yang pertama memfilter dan merekomendasikan konten. Jadi kalau algoritma sudah searching, ya itu tadi kalau kalian sering searching berarti kalian bisa memfilter. Kalian bisa melihat secara langsung tanpa harus kalian nyari-nyari lagi. Ya. Jadi kalian di dashboardnya kalian algoritma itu membantu memfilter konten. Yang kedua, konten yang sering kita lihat adalah konten yang sering kita interaksi. Sering interaksi maksudnya apa? Pernah nggak kalian komen-komen di Instagram? Pernah nggak kalian searching di Instagram mulai kayak gitu? Pernah juga. Itu adalah konten-konten yang bakalan tampil setelahnya, setelah kalian mencari. Mungkin kalian searching mukbang mana kok gitu ya, searching mulai. Terus kalian tutup HP-nya. Mungkin beberapa hari ke depan yang muncul di story kalian, yang muncul di beranda kalian adalah itu. Yang ketiga adalah risiko kurangnya keberagaman informasi. Nah ini kalau resikonya, jadi kalau yang sudah seringnya tampilnya kayak gitu yang sering kalian cari, kalian nggak tahu informasi yang lain. Karena yang tampil di beranda kalian yang sering kalian lihat. Jadi informasi lain nggak bisa masuk. Karena banyak algoritma itu tadi. Ada bingung apa? Ngantuk ya, biar nggak ngantuk kita terus aja ya. Jadi tolong buat kelompok 3-4 orang ya, kan bertiga ya, satu baris satu kelompok gitu ya. Tolong buat kelompok dulu. Oke, kalau sudah membuat kelompok bisa dikeluarkan contohnya kalian. Nah, kalian bisa buka laptop dan juga kalian LKP-nya ya. Coba kayak dulu
ya kita dibantu, sebenarnya kita dibantu. Tapi mungkin kalau kita keseringan bergantung, nanti mungkin malah jadi musuh bagi kita. Kita jadi sosok yang bergantung pada sesuatu, padahal kita itu sebenarnya bisa mandiri, bisa sendiri, setting sendiri juga nggak masalah, nggak usah bergantung dengan algoritma. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terus dikit. Ya, saya minus kelompoknya loh ya, yang nggak sesuai. Kalau aksesnya Google sama Canva aja. Nanti kalau ada yang tidak sesuai, searchingnya yang lain-lain, saya minus nilai kelompok. Oh, tutup waduk. Ya. Beres kertas. Iya. Masnya udah selesai belum, Mas? Ingat lagi, oke. Yuk. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah membuat email. 1. Buka situs atau aplikasi email. Pilih jenis akun. Isi formulir pendaftaran. Isi informasi tambahan. Setuju syarat dan ketentuan. Akun email siap digunakan. Oh gitu, ya. Sudah 7 ya, kalau tadi Mas. Mbak, siapa tadi kamu udah berapa? 8. Mbak, Masnya ada 7. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting intinya bisa jadi sebuah email yang aman gitu. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan merepresentasikan KKTB ini. 8 cara membuat email. 1. Pilih layanan email. 2. Buka halaman pendaftaran. 3. Isi
data diri. 4. Pilih nama pengguna dan buat kata sandi. 5. Sertifikasi akun jika diperlukan. 6. Setujui persyaratan dan privasi. 7. Selesaikan pendaftaran. Dan 8. Akses ke tempat tersebut. Oke, ada yang menanyakan nggak Mbak Mas yang lainnya? Nggak ada. Oke. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, boleh dong buat teman-teman. Akhirnya dikumpulkan ya. Karena kami dikumpulkan. Atau dapat apa? Baca tentang apa tadi? Algoritma. Algoritma dulu ya. Yang ketiga ada apa? Animasi. Yang terakhir ini yang kita buat tadi apa namanya? Apa namanya? Ada teks, ada video, ada gambar, ada audio, konten digital. Nah, jadi kita hari ini juga tentang algoritma dan juga konten digital, gitu ya. Oke, untuk pekan depan kita akan belajar tentang balik lagi ke kayak materi KKA ya. Kita akan balik lagi ke algoritma yang kemarin kita lanjutkan ya. Jadi ada flowchart dan juga pseudocode lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah selesai beres-beresnya